Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor dan Wakil Rektor Universitas Pekalongan, Dekan dan Wakil Dekan Universitas Pekalongan, dan Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, serta para dosen dan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan untuk semua hadirin, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan sebuah orasi dengan judul mengembangkan teks anekdot dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan orasi ini berguna bagi kita dalam upaya memahami dan mengembangkan pembelajaran bahasa, khususnya di Indonesia secara lebih baik. Hadirin yang berbahagia, dalam bahasa Indonesia khususnya pada pengembangan teks anekdot itu mempunyai sebuah pengertian yang mendalam, yaitu bahwa salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah teks anekdot. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan bagi di kalangan masyarakat. Anekdot memiliki struktur teks yang membedakannya dengan teks yang lainnya. Teks anekdot memiliki struktur yang pertama, yaitu abstraksi, gambaran awal dalam sebuah cerita anekdot. Struktur yang kedua, orientasi, yaitu pengenalan. Biasanya pengenalan dimulai dari tokoh, kondisi, latar, atau setting, dan lain sebagainya. Yang ketiga, krisis, yaitu puncak masalah terjadi. Biasanya krisis diisi dengan sindiran yang akan ditunjukkan kepada seseorang atau sekelompok orang yang ada di cerita. Krisis pada suatu anekdot bisa terjadi berulang kali, itu juga tergantung dalam ceritanya. Struktur yang keempat, reaksi, yaitu tanggapan yang diberikan orang sekitar terhadap krisis yang telah diberikan. Banyaknya reaksi itu juga tergantung dengan banyaknya krisis yang ada di dalam cerita. Dan struktur yang kelima, yaitu koda, bagian akhir cerita yang menunjukkan situasi terakhir pada setting cerita. Koda adalah bagian penting yang harus ada di dalam sebuah anekdot. Hadirin yang berbahagia, di dalam teks anekdot juga memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan karya sastra yang lainnya. Berikut merupakan ciri dari teks anekdot. Ciri yang pertama yaitu terilhami dari kejadian nyata yang diubah menjadi kelakar dalam bentuk cerita atau dialog. Yang kedua yaitu teks awalnya hanya melibatkan tokoh-tokoh terkenal, tetapi seiring waktu penyajiannya mengalami perubahan ke arah yang fiktif dan menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ciri yang ketiga yaitu bersifat menghibur, tetapi tujuan utamanya untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih umum. Dan terkadang juga bersifat sindiran alami. Dan ciri yang keempat yaitu teks anekdot itu juga dekat dengan tradisi tamsil atau perumpamaan. Di dalam teks anekdot juga termasuk dalam sebuah media untuk menyampaikan kritik, pandangan dan aspirasi yang bernilai positif kepada publik atau masyarakat. Itulah yang dimaksud dalam ciri teks anekdot. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya juga terdapat kebahasaan dari teks anekdot, yaitu yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu atau masa lampau. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris atau kalimat pernyataan yang tidak membutuhkan jawaban. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu, seperti kemudian atau lalu. Yang keempat itu menggunakan kata kerja, aksi seperti menulis, membaca, dan berjalan. Yang kelima yaitu menggunakan kalimat perintah atau imperatif sentence. Dan ciri kebahasaan yang keenam ialah menggunakan kalimat seru dan khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog
penggunaan kalimat langsung itu sangat dominan. Hadirin yang berbahagia, tidak hanya itu saja, dalam sebuah teks anekdot ada sebuah penyusunan dan pola penyajian dalam teks anekdot. Yang pertama, kita bahas dalam penyusunan teks anekdot terlebih dahulu. Berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik, dalam menyusun teks anekdot ada beberapa hal yang harus ditentukan terlebih dahulu. Hal tersebut adalah menentukan tema, kritik, kelucuan, tokoh, struktur, alur, dan pola penyajian dalam sebuah teks anekdot. Itulah yang harus kita tahu tentang menyusun sebuah teks anekdot. Tidak hanya tentang penyusunan sebuah teks anekdot saja, di sini juga akan saya jelaskan mengenai pola penyajian dalam sebuah teks anekdot. Anekdot dapat disajikan dalam bentuk dialog maupun narasi. Salah satu ciri dialog adalah menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung itu adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakan. Hadirin yang berbahagia, dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mempelajari dan mengembangkan teks anekdot itu pertama disesuaikan dengan isi, yakni kesimpulan dari pentingnya memahami sebuah struktur dan kebahasaan dari sebuah teks anekdot dalam menyusun sebuah teks anekdot. Dalam pemaparan materi di atas, saya berharap agar siswa akan lebih mudah memahami dan lebih mudah menyusun sebuah teks anekdot dengan baik dan benar. Hadirin yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan dalam orasi ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya, sekaligus memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.